Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A yang beranggotakan saya Tasya Nur Tamilana bersama dua rekan saya, Isma Nurismayani dan Wulan Kastari. Kami mengambil judul Pengaruh Jenis Air dan Kerapatan Tanam terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air dan jumlah tanaman per lubang tanam. Adapun rumusan masalahnya itu, apakah ada pengaruh faktor jenis air, kerapatan tanam, dan interaksi antara jenis air dan kerapatan tanam terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Dan tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh faktor jenis air, kerapatan tanam, dan interaksi antara faktor jenis air dan kerapatan tanam terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Untuk komponen rancangan percobaannya, kami menggunakan trak faktorial. Untuk faktornya itu terdiri dari jenis air dan kerapatan tanam. Untuk cara perlakuannya, untuk jenis air yaitu ada air PDAM dan air mineral, dan untuk kerapatan tanam ada 2 biji per wadah dan 4 biji per wadah. Untuk kelompoknya yaitu lokasi penelitian, uji percobaannya itu biji tanaman kacang hijau dan banyak unit percobaan, sebanyak 12 unit percobaan dan responnya tinggi tanaman kacang hijau. Adapun langkah-langkah analisis data secara manual, yang pertama itu lakukan hasil pengamatan yang sesuai. Yang kedua itu buat tabel analisis data. Yang ketiga lakukan analisis data. Yang keempat buat tabel sidik ragam ANOVA. Yang kelima itu berdasarkan tabel sidik ragam lakukan uji hipotesis dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Karena menggunakan taraf nyata 10%, maka jika F hitung lebih besar di F tabel, HO ditolak dan sebaliknya. Apabila H1 diterima, maka dilakukan uji lanjutan yaitu uji perbandingan ganda. Yang selanjutnya itu buatlah kesimpulan dari hasil analisis di atas. Yang selanjutnya itu menggunakan software SAS. Yang pertama yaitu menyiapkan hasil data penelitian yang telah dilakukan selama 4 hari, menganalisis data menggunakan software SAS. Setelah output dari software SAS didapat, maka selanjutnya menggunakan tabel ANOVA untuk melakukan pengujian hipotesis dengan taraf nyata 10%. Selanjutnya menarik kesimpulan dari pengujian hipotesis di atas. Dan yang terakhir, jika pada pengujian hipotesis mendapat kesimpulan tolakan 0, maka langkah selanjutnya melakukan uji perbandingan ganda. Yang selanjutnya yaitu ada alat tambahan. Alatnya itu sendok, gelas plastik, label nama, penggaris, Microsoft Excel, dan SAS. Dan bahannya yaitu biji kacang hijau, kapas, air PDAM, dan air mineral. Yang selanjutnya ada langkah pengacakan. Yang pertama itu beri nomor setiap kombinasi perlakuan dengan keterangan A1 sebagai air mineral, A2 yaitu air PDAM, B1 yaitu 2 biji tanaman, B2 4 biji tanaman dengan kombinasi perlakuan A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2. Yang selanjutnya itu lakukan pengacakan pada masing-masing kelompok. Beri nomor wadah yang dilakukan Beri nomor mana yang akan digunakan di setiap kelompok. Lakukan pengacakan kombinasi perlakuan di masing-masing kelompok menggunakan Microsoft Excel. Simpan kombinasi perlakuan yang telah diacak mulai dari wadah ke-1 sampai ke-4. Berikut adalah tabel hasil pengacakan. Selanjutnya, langkah penanaman. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, rendam biji kacang hijau selama 12 jam, lalu diberi label, bolongi bagian bawah dari gelas plastik, masukkan 3 lembar kapas pada setiap gelas plastik, masukkan biji kacang hijau sesuai perlakuan, lalu disiram sebanyak 3 kali sehari, masing-masing 3 sendok air sesuai perlakuan, amati pertumbuhannya selama 4 hari, dan ukur tinggi kecambah kacang hijau setelah 4 hari. Lalu lakukan analisis varians pada data yang didapat. Untuk lekuknya, pada hari pertama, yaitu penanaman dimulai setelah biji kacang hijau direndam selama 12 jam. Hari kedua, biji kacang hijau mulai mengelupas dan mulai mengeluarkan akar dan batangnya. Hari ketiga, batang kecambah mulai memanjang dan mulai terlihat bakal daun. Hari keempat, batang kecambah semakin memanjang dan tumbuh daun. Berikut adalah tabel hasil pengamatannya. Analisis varians. Yang pertama itu analisis varians dari model. Hipotesisnya H0 model tidak valid dan H1 model valid. Taraf nyata yang digunakan itu 10% dan statistik ujinya yaitu p-value 0,5512. Dan kriteria ujinya yaitu H0 diterima karena 0,5512 itu lebih besar dari 0,1. Maka kesimpulannya dengan menggunakan taraf nyata 10%, itu model yang digunakan tidak valid.
nilai R-square. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai R-square-nya yaitu 0,420272 atau dapat diartikan 42,27%. Keragaman variabel respon dapat dijelaskan oleh variabel faktor di dalam model, sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Analisis varians blok dan faktor. Yang pertama itu untuk blok, yaitu lokasi penelitian. Hipotesisnya yaitu H0 lokasi tidak berpengaruh terhadap respon, H1 lokasi berpengaruh terhadap respon. Taraf nyatanya itu yang digunakan 10% dan statistik ujinya itu p-value 0,8655 dan kriteria ujinya yaitu H0 diterima karena 0,8655 itu lebih besar dari 0,1 dan kesimpulannya itu bahwa blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Untuk faktor A yaitu jenis air, hipotesisnya jenis air tidak H0 jenis air tidak berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau dan H1-nya jenis air berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau. Taraf nyata yang digunakan itu 10% dan statistik ujinya itu p-value sama dengan 0,985 dan kriteria ujinya yaitu H0 ditolak karena 0,0985 itu kurang dari 0,1 dan kesimpulannya jenis air berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau. Selanjutnya ada faktor B, kerapatan tanam. Hipotesisnya H0, kerapatan tanam tidak berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau, dan H1, kerapatan tanam berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau. Lalu taraf nyata yang digunakan adalah 10% dengan statistik uji atau p-value 0,6618. Kriteria ujinya H0 diterima dikarenakan 0,6618 lebih besar daripada 0,1. Maka didapat kesimpulan dengan menggunakan taraf nyata 10%, kerapatan tanam tidak berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau. Selanjutnya ada interaksi antara faktor jenis air dan kerapatan tanam. Dengan hipotesis H0, interaksi antara jenis air dan kerapatan tanam tidak berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau, dan H1, interaksi antara jenis air dan kerapatan tanam berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau. Dengan taraf nyata yang digunakan adalah 10% dan statistik uji atau p-value 0,8832. Dan kriteria ujinya terima H0 dikarenakan 0,8832 lebih besar daripada 0,1. Dan didapat kesimpulan bahwa dengan taraf nyata 10%, interaksi antara jenis air dan kerapatan tanam tidak berpengaruh terhadap tinggi kacang hijau. Selanjutnya dilakukan uji perbandingan ganda untuk faktor A. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa dengan uji tukai didapat kesimpulan bahwa A1 atau air mineral tidak sama dengan A2 atau air PDAM, atau rata-rata tinggi tanaman yang disiram dengan air PDAM lebih besar dari rata-rata tinggi tanaman yang disiram dengan air mineral. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan setelah dilakukan pengujian ANAFA, jenis air mempengaruhi tinggi tanaman kacang hijau, sedangkan kerapatan tanam, interaksi antara jenis air dan kerapatan tanam, dan kelompok atau blok yaitu lokasi tidak mempengaruhi tinggi tanaman kacang hijau. Dan setelah dilakukan uji perbandingan didapat kesimpulan bahwa rata-rata tinggi tanaman yang disiram dengan air PDAM lebih besar daripada rata-rata tinggi tanaman yang disiram dengan air mineral. Selanjutnya ada saran. Setelah dilakukan penelitian dan menarik kesimpulan, peneliti mengharapkan dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh jenis air dan kerapatan tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Peneliti juga mengharapkan pengukuran data observasi hasil penelitian yang lebih tepat agar data yang didapat lebih akurat. Selanjutnya berikut kami lampirkan dokumentasi hari ke-1 hingga hari ke-4. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.